Pak dosen nggak masuk ya? Sudah? Dari tadi, Pak. Hah? Silakan untuk dimulai Bapak Oh, Ibu. Silakan dimulai saja dulu. Nanti silakan moderator yang mengatur. Jika tidak hadir, siapa saja yang mewakili. Yang penting tugas moderator satu adalah mengatur acara hari ini dan juga nanti tolong dibagi 3 sesi pertanyaan. Pertanyaan terkait materi yang akan diberikan. Kedua adalah terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan. Silakan kalau memang ada yang dipertanyakan. Dan terakhir adalah terkait kisi-kisi untuk UAS. Itu saja ya. Dan nanti silakan moderator yang mengatur dimulai dulu supaya waktu itu efektif ya. Nanti untuk materi itu langsung diberikan sama dosen pengampu dan jadi nanti untuk bahannya bisa dikasihkan. Ya. Jadi setelah nanti moderator yang membuka, nanti penyajian materi oleh dosen pengampu. Oke, silakan untuk dimulai yang mengatur, silakan yang sesuai tugas yang ada. Kalau memang tidak ada, bisa digantikan dengan siapa aja lah. Bu Ulfa, monggo Bu Ulfa. Jadi moderator Bu Ulfa. Nanti materi yang akan Pak dosen. Pembukaan saja. Zang. Lagi nggak bisa, Pak. Monggo lainnya. Nggak ada. Silakan Bapak aja yang jadi moderator. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen eh, mata kuliah Ilmu Tauhid. ilmu tauhid nggih. Eh, yang kami hormati PJ ilmu tauhid dan juga teman-teman kelas A5 yang berbahagia. Langsung saja untuk pertemuan pada siang hari ini adalah sinkronus yang mana pada pertemuan hari ini materi akan langsung disampaikan oleh Bapak dosen terkait eh, materi hari ini. Kami persilakan kepada Bapak dosen untuk menyampaikan. Baik Bapak Ibu para mahasiswa yang insya Allah berbahagia, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini sengaja saya kumpulkan di akhir itu melakukan sinkronus supaya di awal juga kita mulai dengan sinkronus, maka di akhir juga harus seperti itu. Karena mungkin di akhir itu penting untuk disampaikan langsung beberapa hal terkait yang termasuk mungkin nanti yang paling penting adalah terkait dengan UAS ya. Dan mohon diperhatikan nanti jika UAS supaya saya tidak lupa terkait dengan UAS itu nanti akan bentuknya akan soalnya kuantitatif tidak kualitatif. Ini untuk mempermudah baik bagi dosen pengampu maupun bagi para mahasiswa sekalian. Yang diharap adalah jangan sampai nanti para mahasiswa kalau kuantitatif kan tidak bisa copy paste, tapi harus membaca buku, literatur atau referensi yang sudah diberikan. Nah, ini penting juga untuk menguji sejauh mana literasi dan juga kemampuan wawasan para mahasiswa sekalian
dalam mencermati dan memahami bacaan-bacaan atau referensi-referensi literasi-literasi yang diberikan terkait ilmu tauhid ini. Saya berharap tidak ada termasuk juga dalam masalah tugas, diusahakan tugas yang sudah dilakukan atau dilaksanakan atau dikerjakan itu merupakan hasil dari analisis terhadap literatur review yang Bapak Ibu para mahasiswa sekalian lakukan. Jadi jangan sampai terjadi copy paste, apalagi kalau sampai mengambil karya orang lain, sudah mengerjakan satu orang, tinggal ganti namanya, itu selesai juga. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu di kelas ini. Dan saya berharap ilmu-ilmu yang diberikan nanti itu merupakan ilmu-ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dimanfaatkan dan diamalkan lagi kepada anak didik Bapak Ibu sekalian. Pada intinya begini, bahwa perbuatan baik Bapak Ibu sekalian hari ini, kejujuran dan lain sebagainya, itu adalah buah yang kelak akan dipetik sama Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya harapkan adalah bukan dari teoritisnya, tapi sejauh mana pengamalan dari ilmu tauhid ini. Intinya adalah kita itu dimonitoring oleh Sang Pencipta alam raya ini. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian bisa memanipulasi data sedemikian rupa, tetapi hakikatnya walau kendati pun saya tidak bisa melihat, Tuhan itu maha melihat. Jadi saya percaya 100% bahwa Bapak dan Ibu sekalian para mahasiswa jujur dan memang benar-benar apa adanya. Jangan sampai kepercayaan saya itu menjadi sesuatu yang memang dipertanyakan ketika kelak di kemudian hari terkait dengan tugas-tugas yang diberikan itu ditemukan sesuatu yang tidak layak untuk dinilai gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Jadi sengaja saya mengkolaboratifkan antara kuantitatif dan kualitatif supaya menguji sejauh mana kejujuran para mahasiswa sekalian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen. Dan saya insya Allah husnudon saja bahwa para mahasiswa insya Allah jujur 100% dalam melaksanakan tugas. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi para mahasiswa Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin sudah menjadi pengajar di sekolahnya masing-masing, ini menjadi pelajaran yang maha berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai pengantar saja. Yang selanjutnya mungkin sebelum kita melakukan diskusi, mari kita cermati dan kaji materi terakhir, yaitu terkait pemikiran teologi yang disampaikan oleh para modernis Islam atau ajaran-ajaran yang disampaikan para pembaharu Islam, yaitu yang kita ambil di sini sampelnya ada 3. Yang pertama adalah pemikiran teologis dari Muhammad Abduh, yang kedua dari pemikiran Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Ini penting dikaji karena untuk melihat realitas sejauh mana para pembaharu Islam di era modern di sini, yaitu tepatnya di abad ke-18 awal sampai hari ini, mungkin hari ini ke depan itu menjadi bukan modern saja, bukan modern lagi, tetapi menjadi kontemporer karena memang kekinian hari ini. Saya harap lahir nanti Abduh dan kan yang lainnya atau Iqbal yang lainnya yang lahir dari para mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati ini. Ini mudah-mudahan kita harapkan seperti itu. Jadi pembaharu dalam Islam, bukan Islam yang dibarukan, tapi pengamalannya ya. Jadi menjadi selaras dan serasi dengan nilai-nilai kekinian. Ini yang penting. Bapak Ibu sekalian, yang akan dibahas terkait pemikiran yang tadi, kita kenapa fokus ke Muhammad Abduh Khan dan Iqbal? Karena di sini sudah mewakili, saya anggap sudah mewakili dari ketiga tokoh ini bagaimana realitas para modernis memandang atau mengkrit atau mempotret teologis. Itu didasarkan pada pandangan-pandangan rasionalis
atau pandangan-pandangan yang menggunakan dalil-dalil rasio, sehingga teologinya juga bergeser, bukan teologi klasik tapi menjadi sebuah teologis dialektis. Maka namanya juga bukan ilmu tauhid lagi, sudah bergeser nama menjadi ilmu kalam. Artinya keyakinan itu dikaji sedemikian rupa dengan menggunakan akar rasio, pendekatan filsafat yang dipengaruhi oleh pendekatan filsafat yang bersumber dari barat, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang seharusnya itu memperkuat teologi kita masing-masing, bukan menghancurkan atau merusak pada teologi kita masing-masing. Nah, selanjutnya sebelum kita mengkaji lebih jauh dari pemikiran ketiga tokoh ini, yang perlu kita ketahui hari ini, yang perlu kalian ketahui dan kita ketahui sebenarnya, pada hari ini itu perlu diadakan satu proses reintegrasi. Karena integrasi ini sudah terjadi di tempo dulu, di awal kemajuan Islam, di mana ke masa kemasan Islam. Nah, sekarang umat Islam mengalami kemunduran dari khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang dulu umat Islam itu mengalami zaman keemasan ketika integrasi keilmuan terjadi pada tempo dulu. Nah, hari ini adalah tugas kita semua bagaimana mereintegrasikan kebangkitan umat Islam di era sekarang. Reintegrasi umat menyongsong kebangkitan umat Islam agar umat Islam menjadi bangkit kembali menjadi sosok umat yang menjadi keemasan di era hari ini atau era sekarang. Nah, ini sebenarnya yang terjadi ketika kaum fundamentalis ini dulu, ketika khususnya di Indonesia kita mengalami keterjajahan apapun baik itu ideologis ataupun fisik, ini yang memang melakukan gerakan pembaharuan itu diawali dengan pergerakan para fundamentalis. Cuman agak-agak sedikit disayangkan ketika gerakan kaum fundamentalis ini pada akhirnya setelah masa kemerdekaan itu menjadi bergeser menjadi kaum elitisme. Disinilah yang menjadi polemik permasalahan. Sehingga para pembaharu umat Islam ini tidak bisa berintegrasi, sehingga terjadi polarisasi, dikotomisasi di dalam perkembangannya. Seperti nanti tertutup atau terpolarisasi kepada bagian-bagian fundamentalis, tradisionalis, dan modernis ini. Pada hakikatnya, sejatinya bahwa hal ini adalah tidak bisa terpisahkan, tetapi harus direintegrasikan antara ketiga kaum atau kelompok ini, baik kelompok tradisionalis, modernis, dan fundamentalis. Ini memulai peranan masing-masing, memiliki tugasnya masing-masing, sehingga kalau dari tiap kaum ini, kelompok ini bisa sejalin, berjalan sebagaimana tugasnya, peranannya masing-masing, sehingga kebangkitan umat Islam itu akan terwujud sebagaimana yang kita harapkan semua. Terjadi kemaslahatan antara umat dan umat Islam kembali berjaya menjadi keberjayaan yang kedua kalinya. Ya. Nah, ini yang penting mungkin untuk kita ketahui juga. Pada hakikatnya proses reintegrasi umat, kebangkitan umat itu semestinya ini harus dilakukan dalam bentuk tiga revitalisasi. Yang pertama adalah tiga proses. Proses pertama adalah revitalisasi tradisi. Tugas ini sebenarnya dipegang oleh kaum tradisionalis lah yang memegang peranan ini. Ketika revitalisasi tradisi yang menghasilkan tamadun dalam Islam atau kebudayaan Islam yang kokoh sebagai penyangga, inilah yang diharapkan. Sehingga nanti yang kedua adalah harus terjadi rekonstruksi hikmah. Artinya bagaimana dibentuk kembali hikmah, sehingga dari hasil rekonstruksi hikmah itu menjadi pemahaman yang mampu memberikan kemaslahatan bagi kita. Dan tugas ini adalah peranannya mesti dipegang, diperankan oleh kaum modernis. Yang mana kaum modernis inilah yang harus bersifat moderat, artinya bisa bertawajun dalam proses merekonstruksi hikmatnya ini.
Nah, baru proses yang selanjutnya adalah reintegrasi kesadaran din Islam, yang petugas peranan ini adalah dipegang oleh kaum fundamentalis. Supaya dari nilai-nilai din ini, nilai-nilai keagamaan, kesadaran keberagamaan bisa terbuka. Kalau hal ini dilakukan secara masing-masing tanpa ada koordinasi atau tanpa ada korelasi atau hubungan antara ketiga kelompok ini sangat tidak mungkin kebangkitan umat ini bisa terwujud. Yang terjadi adalah akan terjadi polarisasi, akan terjadi proses elitisasi yang menghasilkan elitipisme kelompok masing-masing, baik dari kalangan tradisionis, modernis, dan fundamentalis. Yang hari ini terjadi adalah yang seperti itu. Jadi para kaum modernis dia berjalan berdasarkan pemikirannya, kaum tradisionis begitu pun, dan fundamentalis juga begitu pun. Kalau bahasa kitanya ya masing-masing, tidak ada kebersamaan atau tidak ada kebersatuan, sehingga akan menjadi satu kesulitan bagi kita semua untuk mengembalikan kebangkitan umat Islam kepada alam kejayaannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin yang penting baru kita nanti lihat dan kita kritik bagaimana pandangan pemikiran dari tokoh-tokoh pembaharu Islam itu, yang kita ambil contoh adalah 3 orang, Muhammad Abduh, Iqbal Khan, dan Iqbal. Sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana pandangan mereka, maka alangkah baiknya kalau kita lihat dari pembaharuan itu, kita lihat dari tipologi umat di era modern itu bagaimana. Ternyata di sini bisa dibagi kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah kaum modernis. Itu yang kedua tradisionis sebagaimana tadi. Dan yang ketiga itu kaum elektis atau yang disebut mungkin kaum fundamentalis. Untuk yang pertama yang modernis ini justru malah menganjurkan proses modernitas barat. Di sini karena yang digunakan itu adalah pemikiran yang moderat atau wasitiyah, sehingga pengaruh-pengaruh filsafat itu juga menurut para modernis ini harus memang diintegrasikan ke dalam ranah pemikiran-pemikiran Islam, sehingga terjadi kolaboratif yang akan menghasilkan pemikiran pemahaman yang moderat, wasitiyah di sini. Nah, sikap selanjutnya adalah sikap kaum salafis atau sebaliknya berupa mengembalikan kejayaan. Kalau kaum fundamentalis atau salafius itu pada hakikatnya adalah kelompok yang memang ingin mengembalikan Islam kepada masa kejayaan. Itu memang bagus, tapi dengan teknik dan cara-caranya yang bagaimana. Ini sebenarnya tugasnya yang bertugas untuk menjaga kemurnian ajaran din, kesadaran din Islam itu, inilah tugas para fundamentalis ini yang memang menjaganya. Ini peran mereka sehingga bisa terwujud satu ajaran yang original, genuine, asli, yang memang untuk kita pakai pada tatanan aplikasi dalam kehidupan. Nah, di sini pada kaum tradisionalis ini atau kaum disebutnya ini jangan sampai dibentur atau dibenturkan dengan pandangan yang tadi. Kalau tadi itu kan prosesnya dan peranannya yang megang peranannya, di sini justru kalau tipologi umatnya, keadaan umatnya ya seperti tadi yang salafiyun tradisional atau salafiyun itu menjaga tradisi nilai-nilai keislaman yang sifatnya asli, asal, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah secara kontekstual. Nah, tugas elektis inilah atau kaum-kaum yang kalau dalam kelompok tadi yang kita disebutkan di awal, itu tugas para kaum tradisionalis. Tradisionalis dalam makna yang tadi, yang memegang peranan untuk menghasilkan tamadun dalam Islam. Artinya nilai-nilai baru budaya yang dihasilkan dari pemikiran para tadi di tradisionalis tadi, yang memang ini menjadi kesadaran kehidupan kolektif atau pemikiran yang sifatnya kolektif, budaya yang sifatnya kolektif yang dihasilkan dari pemikiran tadi ya kolaboratif.
Dari situ baru nanti kalau dari tipologi ini semuanya kita persatukan, inilah yang hakikatnya menjadi sebuah satu kesatuan, di mana realitas modernis inilah seperti itu. Jadi unsur-unsur nanti para mujtahid atau pembaharu Islam, khusus oleh para modernis ini, sebenarnya mengupayakan bagaimana menghadapi hantaman dari Barat, supaya kita mampu berkolaboratif, mengambil sisi-sisi positifnya atau sisi-sisi baiknya yang terdapat dalam model Barat, sehingga bisa diadopsi atau diterapkan dalam lingkup bagaimana Islam itu pada masa lalu, sehingga pada masa sekarang bisa kembali berjaya. Atau saya sebut tadi di awal sebagai rekonstruksi atau reintegrasi kebangkitan umat Islam. Ini sebenarnya mengacunya ke sana. Nah, dengan demikian kita menemukan sebuah formula baru bagaimana nanti tatanan perkembangan umat Islam supaya menjadi sebuah satu hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi, baik secara akademis ataupun non akademis di sini, atau secara praktisnya aplikasinya di lingkungan kehidupan kita masing-masing. Sehingga nilai-nilai keislaman itu tetap terjaga, tetapi melahirkan budaya-budaya yang mampu menopang bagaimana kemaslahatan hidup kita yang memang harus kita bangun dan kita kembalikan sebagaimana Islam berjaya baik di zaman Nabi SAW dan juga para ulama sedemikian sampai hari ini. Artinya di zaman klasik sampai hari ini bagaimana Islam bisa berjaya kembali. Setelah umat Islam mengalami kemunduran, kalau tidak salah itu di abad ke-17 Eropa atau Barat mulai mengalami ke alam pencerahan. Sebelumnya Eropa mengalami alam kemunduran, maka setelah abad ke-17 Eropa bangkit, Islam mulai meredup di sini. Nah, ini tugas kita sebagai umat Islam, bagaimana supaya terkhusus juga dalam masalah teologi, bahwa teologi hari ini adalah teologi dari merupakan formula baru dari hasil penyempurnaan terhadap teologi sebelumnya. Maka yang dikenal dengan hari ini teologinya bukan teologi klasik atau pure, tetapi teologi yang bersifat dialektis. Artinya dihasilkan dari hasil-hasil argumentasi yang dibenturkan terhadap pemikiran-pemikiran filsafat pada khususnya. Kita sebagai akademisi tidak bisa menjustifikasi dalam ranah benar atau salah, karena itu tidak cukup mumpuni untuk mengkaji hal itu, tetapi bagaimana realitas ketauhidan kita itu bisa sejalin berbanding lurus dalam realitas kehidupan kita, sebagaimana yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW dan bagi kita semua yang meyakini bahwa kita sebagai umat Islam harus mampu menata satu bangunan umat yang memberikan kemaslahatan dan keamanan bagi umatnya, sehingga tertata dalam terwujud dalam kehidupan yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, dari abad 18 awal itu sampai hari ini mungkin telah lahir pemikiran-pemikiran yang memang nanti dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat, dan pada hakikatnya di era modern ini menekankan pada aspek rasio yang digunakan. Nah, untuk melihat memotret bagaimana realitas teologi itu hari ini, maka cukup mewakili dari 3 tokoh itu yang akan kita hari ini kita lihat. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana pandangan teologis terhadap teologis yang disampaikan atau digagas oleh Muhammad Abduh. Abduh itu, Syekh Muhammad Abduh adalah nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di desa Mahalat, Nasr di Kabupaten Bukhairah, Mesir pada tahun 1849. Ini berarti hidupnya di abad ke-18. Muhammad Abduh cenderung pada, kalau diperhatikan dari corak pemikiran teologisnya itu cenderung bahwa Abduh itu cenderung mengikuti corak pemikiran teologi Mu'tazilah. Di sini kita tidak harus marah karena bukan suatu justifikasi, tapi ini hasil analisis akademis yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan
bahwa kalau dilihat dari konteks pemikiran Muhammad Abdu itu, kita lihat coraknya itu mirip-mirip atau cenderung kepada pemikiran teologis Mu'tazilah. Kenapa? Karena alasan argumentasinya peranan akal itu dari peranan akal dalam teologi yang digagas Abdus justru sangat dominan di sini. Sehingga dalam menetapkan suatu teori keputusan teologisnya ini sangat dipengaruhi dan dominan dipengaruhi oleh akal. Jadi proses rasionalisasinya ini sangat dominan menggunakan akal. Nah, ini kan kalau seperti itu coraknya seperti pemikiran teologis saja. Tapi bukan berarti jadi serta-merta kalau seperti itu Abdul menjadi Mu'tazilah, kan tidak seperti itu juga kan. Ini harus kita pahami. Nah, ini pokoknya ciri khas corak dari pemikiran Abdu itu ya teologisnya adalah corak teologisnya seperti Mu'tazilah. Peranan akal menurut Abdu itu sangat kuat dalam teori-teori ilmu pengetahuan karena di sini adalah yang dikrit oleh Muhammad Abdu adalah scientific, ilmu pengetahuan perkembangan, apalagi di era modern, lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat dominan bagaimana peranan akal di situ. Jadi tidak salah kalau Muhammad Abdu di sini lebih menekankan pada aspek peranan akal. Karena memang yang diharapkan di era modern saja adalah bagaimana merasionalisasi teologis kita terhadap realitas perkembangan ilmu dan pengetahuan. Nah, kita punya ruang tersendiri dalam filsafat keilmuan, sehingga tidak salah kalau pemikiran Abdu ini dipengaruhi oleh filsafat dalam kehidupan modern. Menurut Abdu, bahwa kehidupan modern ini sangat dipengaruhi oleh filsafat. Sehingga ketika pasca kebangkitan filsafat Yunani di Barat, maka ini akan berdampak pada kehidupan kita di era modern seperti hari ini, di era modern seperti hari ini. Nah ini, jadi kalau kita perhatikan dari pemikiran Abdu ini, melihat bagaimana peranan akal itu sangat dominan, maka tidak salah kalau memang di era modernisasi ini, di modern ini sangat juga relevan kalau kita mengikuti pemikiran Abdu dalam peranan akal terhadap bagaimana kita mengkrit teologis hari ini. Tapi perlu digarisbawahi, yang dimaksud teologis ini menjadi teologis dialektis, bukan teologis fundamental atau ya teologis yang sifatnya klasik. Itu gambaran dari pemikiran Muhammad Abdu. Dan pemikiran yang kedua adalah pandangan yang kedua, bagaimana pandangan yang disampaikan oleh Ahmad Khan. Ahmad Khan ini adalah lahir di Delhi, India pada tahun 1812. Dia berasal dari keturunan Hussein, cucu baginda Nabi SAW, dari jihad atau dari arah dari Fatimah Al-Zahra, putri Rasulullah SAW, dan Sayyidina Ali. Kakeknya bernama Sayyid Hadi, ia seorang pembesar istana yang hidup pada abad ke-17. Semangat pembaharuan Islam dari sisi teologisnya ini sangat luar biasa. Sehingga sebelumnya berkembang pemikiran teologis di wilayah India ini. Nah, Sayyid Ahmad Khan ini adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi kemajuan teologis khususnya di India, wilayah India. Keyakinan dan kekuatan pemikiran yang inti dari ciri khas dari pemikiran Ahmad Khan ini atau Khan ini adalah bagaimana keyakinan dan kekuatan kebebasan akal, maksudnya keyakinan, kekuatan dan kebebasan akal itu menjadikan Khan itu percaya bahwa manusia itu bebas menentukan kehendak. Jadi menurut Khan itu bahwa ada keyakinan, kekuatan dan kebebasan akal menjadikan bagi Khan ini sebagai inti fondasi dari pemikirannya, sehingga tidak salah bahwa kalau menurut Khan itu bahwa manusia itu bebas menentukan kehendaknya dan perbuatannya. Kalau kita perhatikan dari pemikiran Khan ini, maka kalau kita lihat formatnya, pemikiran paham Khan ini hampir mirip atau bisa jadi sebutkan sama dengan paham yang disampaikan oleh kelompok Qadariyah.
Jadi kalau kita bahasakan kecenderungan dari pemikiran Kant ini adalah cenderung berpikirnya, cara berpikirnya, format berpikirnya itu seperti berpikirnya Qadariyah, kaum Qadariyah. Nah ini ya, kita punya format masing-masing, kita bisa melihat bagaimana para modernis khususnya dalam teologi Islam, yang satu cenderung mengikuti corak berpikir Mu'tazilah, yang satu Qadariyah. Intinya masih ke sana kanan. Yang terakhir, yang ketiga adalah Muhammad Iqbal. Iqbal itu selain seorang filsafat, filosof, juga penyair, juga sebagai pemikir dalam Islam. Dia juga dalam bidang pendidikan ada. Jadi jangan salah kalau Iqbal juga dikenal di dalam filsafat pendidikan dan sebagainya. Karena memang multi talenta yang sebagainya. Ia berasal dari keluarga kasta Brahmana, Kamsir, ayahnya bernama Nur Muhammad. Yang terkenal saleh dan sufi, sehingga mendorong Iqbal kecil ini sudah kecil tapi beliau sudah hafal Quran. Ini memang ciri khas dari ilmuwan itu seperti itu. Selain sebagai teologi, Muhammad Iqbal sebagai seorang teolog, Iqbal juga ia lebih dikenal sebagai filosof eksistensial. Jadi memang pemikiran Iqbal ini lebih cenderung mengadopsi pemikiran filsafat eksistensial. Jadi jangan salah kalau menurut Iqbal itu apapun yang ada itu harus bisa dirasionalisasi keberadaannya, bukan saja dalam bentuk gagasan, tetapi bagaimana realitas itu bisa direalisasikan dalam wujudnya. Dan di sini agak sedikit perbedaan. Ada menurut Iqbal dengan keberadaan menurut materialistis itu akan berbeda. Nah, terkait dengan filsafat eksistensial, maka justru karena memang beliau sebagai tokoh itu, jangan salah kalau memang Iqbal itu terkait dengan teologi mengkritik tiga dalil atau dalil atau tiga argumen, yang itu argumen kosmologis, teleologis, dan ontologis. Menurut Iqbal bahwa ini juga perlu dipertimbangkan, karena kalau dicukupkan atau disandarkan pada argumen ini, maka argumen kosmologis, teleologis, dan ontologis ini masih memiliki kekurangan kelemahannya. Kalau dilihat dari sisi filsafat eksistensialnya. Nah, tapi pada hakikatnya Muhammad Iqbal ini pemikirannya hampir sejalan dengan pemikiran Asrori Hadinya, atau disebut dengan Muhammad Iqbal itu dengan pemikiran Asrori Hadi. Ciri khasnya itu adalah pemikiran Asrori Hadi itu hendak membangun pribadi manusia yang kreatif, dinamis, dan produktif. Jadi menurut Iqbal ini, bahwa manusia itu kalau dikrit dengan pandangan filsafat eksistensial itu harus menjadi sosok manusia yang kreatif, dinamis, itu terus bergerak, dan produktif, harus bisa menjadi sosok manusia yang bisa menghasilkan. Nah ini mungkin potret yang dapat kita lihat bagaimana pemikiran-pemikiran kaum pembaharu atau generasi-generasi pembaharu dalam Islam terkait khusus dalam bidang teologi. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari mulai ilmu tauhid yang sering kita teologi klasik menjadi masuk ranahnya berubah bergeser menjadi ilmu kalam atau yang disebut teologi dialektis, di mana tauhid itu dikaji dalam tiga dimensi: argumentatif, kosmologis, teleologis, dan ontologis, sehingga menjadi sebuah bentuk baru rekonstruksi dari teologi sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan setelah ini kita buka sesi tanda jawab bagi kita 3 sesi ya. Untuk bertanya silakan bertanya 3 pertanyaan, bisa dipandu oleh moderator. Silakan. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Bapak dosen. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan, yaitu
revitalisasi kebangkitan Islam, tipologi umat di era modern, dan pemikiran Muhammad Abduh, Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal, gitu ya. Dari terkait materi yang telah disampaikan, monggo dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Untuk pertanyaan kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo, yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Monggo, Bapak, Ibu, Ibu, Pak Abud. Silakan yang mau bertanya dipersilakan. Ada waktu masih banyak. Silakan yang ingin ditanyakan. Monggo, ini terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak dosen barusan, tipologi umat di era modern, terus ada pemikiran-pemikiran dari Muhammad Abduh, Ahmad Khan, Muhammad Iqbal. Mungkin pemikiran Muhammad Abduh adalah pemikiran yang sering kita dengar ya. Nah, tapi kan ini ada Ahmad Khan, ada Muhammad Iqbal, mungkin juga sebagian asing oleh teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Monggo, Pak Omri. Mana? Apa udah paham semua ini? Kalau tidak ada, mungkin dari materi-materi review yang lainnya ada tidak? Silakan. Kalau memang di situ tidak ada. Oh, oke Pak. Itu materi dari awal sampai akhir Pak ya. Ya, silakan. Kalau memang tidak ada dari materi ini. Barangkali Monggo. ada yang paham atau yang Ada lainnya. Tanyakan hari ini karena kita tidak ada waktu ini hari terakhir. Besok kita UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Boleh Pak. Silakan. Ini Pak tentang teologi dengan filsafat itu sangat erat sekali ya kaitannya. Ya mohon sedikit beri penerangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab langsung atau mungkin ditampung? Langsung saja ya. Mungkin bisa jawab langsung Pak sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan. Jadi gini, terkait dengan teologi hari ini memang campur tangan. Istilah saya campur tangan dari filsafat itu tidak bisa dinafikan. Karena memang kebanyakan modernis itu menguasai pemikiran-pemikiran filsafat dan filsafatnya itu ada filsafat yang bersumber dari barat yaitu filsafat Yunani. Jadi kalau tidak salah kalau memang teologi itu dikrit melalui pandangan krit ternyata adalah
filsafat, maka yang dihasilkan adalah bagaimana teologi itu hari ini yang kita sebut dengan teologi dialektis atau teologi kalam. Berbeda dengan dulu ya, kalau dulu itu kan yang penting bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, terus diargumentatifkan dengan 3 argumen tadi, kosmologis, teleologis, seperti Al-Asy'ari Al-Maturidiyah itu kan dia melihat bagaimana teologi dari sisi kosmologis, dari sisi teleologisnya, dari sisi ontologis. Nah, ketika Iqbal melihat itu, maka ada sisi kelemahan dari dalil dari argumentasi itu. Ini yang menjadi bagaimana teologi itu tidak terlepas dari campur tangan filsafat, sehingga realitasnya lahir yang disebut dengan istilah ilmu kalam. Kalau ilmu tauhid dalam klasik kan tidak, pada dasarnya bukan untuk didialektiskan, tapi memang tauhid itu memang dasarnya akidah. Sudah selesai, dan itu cakupannya wilayah adalah wilayah keyakinan. Kalau nanti teologi ini akan dikaji, karena yang dikajinya aspek-aspek yang tidak nampak atau sesuatu yang sifatnya gaib, itu kan tidak mungkin kita eksperimentalkan atau dieksperimenkan. Seperti kita ingin mengetahui bagaimana siksa kubur, nikmat kubur, adanya alam barzah, itu kan kita tidak bisa masuk ke alam barzah terus kembali lagi. Nah, maka yang digunakan dulu waktu para filsafat itu untuk sementara sebelum lahir filsafat eksistensial itu, maka menggunakan filsafat yang selanjutnya ada istilah filsafat perennial. Filsafat perennial ini adalah filsafat yang digunakan untuk tadi bagaimana kebenaran yang bersifat wahyu itu bisa kita yakini, selesai. Jadi tidak bisa kita buktikan atau dieksperimenkan. Berbeda dengan lahirnya perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti ketika kita mengkaji dalam fisika bahwa kita tidak mungkin bisa menjangkau, termasuk Nabi melakukan perjalanan kepada dimensi lain, masuk ke Sidratil Muntaha. Itu kalau menggunakan fisika, ilmu fisika tidak akan sampai. Tapi ketika metafisik, termasuk teori relativitas ditemukan, maka sudah tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, inilah perkembangan ketika filsafat juga sebenarnya kalau kita perhatikan itu membantu untuk menjembatani bagaimana teologi itu pada ranah rasionalnya bisa kita pahami secara rasional. Kan di era dulu tidak ada sampai. Maka yang digunakan pada masa-masa sebelumnya, para ilmuwan cukup menggunakan satu pendekatan filsafat yang dinamakan dengan filsafat perennial. Pokoknya kalau memang itu sudah dibenarkan dasar hukumnya ada pada wahyu bersifat teks, itu mau tidak mau kita harus yakinkan dan kita benarkan. Seperti halnya gini, kita meyakini bahwa adanya surga dan neraka itu kan tidak bisa kita buktikan. Kita masuk ke dimensi sana, lihat surga, tidak bisa lah. Tapi karena Quran sudah menyatakan, maka kita meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Tapi bagi para filsafat itu tidak sampai di situ. Mereka harus mampu bisa membuktikan secara pandangan akalnya bagaimana nanti hal-hal yang seperti itu bisa dirasionalisasi. Nah, filsafat eksisten ini bagaimana sesuatu yang sifatnya tadi itu, yang sifatnya tidak real, tidak mungkin itu menjadi satu mungkin dan bisa dirasionalisasi. Ini yang rumit kan, yang rumit itu kan bukan masalah yang bersifat materi, tapi materi yang kita pahami di sini. Nah ini ya, jadi bagaimana hubungannya dengan teologi dengan filsafat ya, untuk hari ini itu sangat tidak bisa lepas. Jadi memang sangat ketergantungan untuk hari ini. Dan memang kita butuhkan filsafat itu harus bisa masuk ke wilayah teologi kita. Dalam artian bagaimana hari ini kita bisa merasionalisasi sesuatu realitas yang bukan realitas materi. Itu mungkin cukup ya. Silakan yang lain. Yang lainnya silakan. Tanggapan dari Monggo Pak Umdi. Silakan bagi yang lain atau mau bertanya atau tanggapan apa silakan.
Ada tidak? Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan yang lain, selagi masih ada waktu. Saya Pak. Jadi, monggo Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu terkait dengan sekte-sekte dalam aliran ilmu kalam, Pak. Aliran ilmu kalam itu kan awalnya berdasarkan dari peristiwa politik. Nah, itu kenapa dan bagaimana kok kemudian selanjutnya berlanjut menjadi aliran kalam atau aliran tauhid, dan juga bahkan sampai berikutnya juga berpengaruh juga dalam ilmu fikih juga, yang pada akhirnya ada berbagai macam aliran-aliran. Jadi bagaimana kok dari politik kemudian menjadi aliran ketauhidan atau aliran kalam? Mungkin itu saja yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Baik, kita jawab langsung ya, sambil yang lainnya juga. Inilah yang kita khawatirkan ketika kaum fundamentalis yang awalnya memang berpegang teguh pada ajaran original genuinnya, maka ketika masuk ranah politik itu terjadi proses politisasi yang nanti melahirkan elitisme, sifatnya gitu. Ada kelompok-kelompok elitis yang punya pemahaman elitis ini terhadap memang bukan saja teologi sebenarnya, tetapi tadi betul fikih dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi masalah hari ini sebenarnya. Kenapa bisa terjadi polarisasi seperti itu, terjadi pengkutuban? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita nafikan, realitasnya memang seperti itu. Yang jelas, tadi yang kita tawarkan, yang sebagaimana ditawarkan para modernis itu, dan memang sudah ditawarkan oleh ilmuwan-ilmuwan atau pemikiran-pemikiran yang sifatnya moderat atau wasatiyah ini, cobalah kita hari ini kembali kepada reintegrasi atau rekonstruksi lagi, kembali kepada bagaimana membangun kebangkitan atau kembali kepada pembaruan Islam awal. Artinya tidak mungkin Islam itu seperti awal mula secara asal atau secara totalitas, tapi setidaknya Islam hari ini dengan bentuk mungkin agak sedikit berbeda, tapi fungsi dan perannya itu agak sama, yaitu menjamin kemaslahatan umat. Itu yang harus kita pikirkan. Yang menjadi polarisasi di tadilah faktor-faktor politisasi inilah yang memang mempengaruhi, yang memang secara sunatullah itu masuk kepada ranah-ranah yang seperti itu, yang terjadi akibatnya adalah ya terjadi polarisasi, kutubisasi itu. Padahal kalau kita kembali kepada nilai-nilai original tadi, itu tidak ada istilah seperti itu. Maka pantaslah kalau memang nanti tadi sudah disampaikan, ketika kaum fundamentalis yang menjaga nilai-nilai din itu sudah memiliki sifat elitisme, itu akan bergeser, gitu kan. Nanti karena politik ada unsur-unsur politik yang masuk ke sana. Nah, sebenarnya kita cobalah kita jujur atau kita kembalikan kepada nilai-nilai awal. Bisa nggak kaum fundamentalis dia berperan untuk menjaga din itu, kesadaran din ini bisa terjaga. Ini tugas mereka. Yang sementara yang lainnya seperti kaum modern ini menjaga nilai-nilai hikmahnya. Bagaimana hikmahnya ketika kita ini tentunya kan dibantu dengan perangkat-perangkat lain sehingga nilai-nilai hikmah dalam din itu bisa dipahami. Dan nanti akan muncul sebuah tamadun Islam yang disebut budaya Islam yang baru, tapi dalam konteks tataran hari ini, kekinian. Ini kan yang kita inginkan. Nah, bagaimana perdebatan kutubisasi, polarisasi itu nanti hari ini bisa kita kembali untuk kita padatkan. Ini kan tugas kita. Jadi tadi kalau dikatakan Pak ini bagaimana kalau usul politik, memang benar, tidak kita nafikan. Ketika sesuatu ditarik ke ranah politik itu ya ada proses yang disebut politisasi, sehingga termasuk ajaran-ajaran teologi juga akan terpengaruh, sehingga nanti teologi ini ajaran-ajaran menjadi alat politisasinya.
Sehingga muncul ciri khasnya apa? Terjadi trust claim, justifikasi. Saya yang paling benar, Anda yang salah. Itu kan hasil dari politisasi agama. Agama harus berpolitik, bersiasah, tetapi tidak boleh mempolitisasi nilai-nilai keagamaan untuk memuluskan gerakan politik kita, itu kan yang tidak boleh. Ini ya bisa dipahami mungkin ya, mudah-mudahan kita paham, janganlah sampai gitu masuk kepada ranah itu. Bisa dipahami ya, Bapak? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang Jadi lain. menentukan juga ya Pak. Wah, Pak jangan. menentukan apa namanya politik itu menentukan juga perkembangan suatu kelompok itu. Iya, kalian kan belajar pemikiran Islam ya? Ya. Nah, Ya. Belum. politik itu lebih jelas lagi. Kita kan teologi hanya tersinggungan. Apakah aspek teologi juga terpengaruh oleh unsur? Ya, pastilah. Ya, nanti lebih jauhnya bagaimana pemikiran Islam itu tidak terlepas dari unsur-unsur politik, termasuk unsur-unsur politisasi. Politisasi nggak masalah, cuman proses politisasi agama ini yang ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak yang mau bertanya. Terima kasih Pak dosen. Ya, silakan. Mohon maaf nggak bisa on cam karena lagi mendung Pak dosen ya. Apa-apa, yang penting suaranya aja Pak. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, Nabi pernah bersabda, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah, ke-72 golongan itu apakah tidak mengetahui atau mengklaim dirinya Islam? Tapi sudah dikatakan oleh Nabi, mereka semua akan masuk neraka. Padahal ke-72 golongan itu adalah Islam dan orang-orang yang ahli. Contoh seperti kaum Mu'tazilah, bin Abdul Wahab itu, kemudian yang lain juga Syiah. Kan mereka itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, di bidang keislaman. Tapi kenapa beliau-beliau kok tidak merujuk kepada sabda Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kok malah membuat firqah-firqah baru gitu. Ini yang kami pertanyakan Pak dosen. Apakah beliau-beliau orang-orang pintar, orang-orang ahli, tapi kenapa beliau-beliau tidak bisa tidak bisa mempedomani hadis Nabi bahwa hanya satu yang akan selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada apa di balik kepintaran beliau-beliau para pembaharu itu istilahnya ya. Itu yang kami tanyakan. Terima kasih Pak dosen ya. Mudah-mudahan dimengerti. Oke, baik Bapak Ibu sekalian para mahasiswa, kita jawab pertanyaan dari teman kita ya. Menurut pandangan, pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi paham-paham aliran seperti itu, padahal yang menyusun itu kan orangnya orang-orang sangat pintar, paham terkait memang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu yang berdasarkan ilmu din. Memang dalam sabda Rasul itu jelas, watabtariqu ummati ala salasi sawasabina firqah kulluhum binar illa wahida, itu kan, di mana ada sebuah kitab yang mengatakan itu adalah usul aqwamu ahlul bidah, dasar-dasar kelompok ahlul bidah itu nanti dari itu menjadi 6 kelompok. Itu sebenarnya yang sudah dianalisis dan dikaji oleh para ulama tempo dulu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa muncul hal-hal seperti itu? Ini sebenarnya Pak tidak serta-merta diklaim menjadi wah ini saya mau menjadi kelompok ini. Tapi ketika memang mengkaji, memahami ajaran Islam itu yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai macam kapasitas dan dimensi masing-masing, itu yang terjadi. Karena memang informasi tidak menjadi tidak serta-merta menjadi seutuhnya. Makanya yang harus kita pahami, tolonglah
memahami Islam itu tidak bisa parsial. Kalau parsial yang terjadi seperti tadi menjadi terkotak-kotak. Yang mestinya kita mempelajari mengkaji Islam itu secara integral, satu kesatuan, ya. Kalau yang terjadi parsial seperti tadi, itu yang terjadi akan terjadi tafarok. Dan itu tidak disadari secara alamiah memang seperti itu. Yang lahir adalah trust claim, klaim kebenaran. Menurut orang kelompok Syiah dan lain sebagainya, Khorijiyah dan sebagainya, Jabariyah, itu kan mereka itu benar menurut pandangan mereka. Menurut kita yang mengklaim diri sebagai ahlus sunnah, mereka itu salah. Ini yang kerepotan kita untuk memahami agama terjadi trust claim, kita orang lain salah, kita yang benar. Gitu. Ahlus sunnah kan termasuk Wahabi itu juga menganggap dia sebagai ahlus sunnah. Gitu. Lantas siapa ahlus sunnah yang sebenarnya? Nah, cuman kita kembali ada sebuah kitab mungkin itu judul cukup bagus mengkaji kelompok-kelompok ahlu bidah yang dikatakan oleh pengarang kitab itu sebagai kelompok ahli bidah itu menjadi 6 kelompok. Yang pertama Rafidiyah, Khorijiyah, Jabariyah, Qadariyah, Jahimiyah, Murji'iyah. Ini semua nanti akan melahirkan 12 kelompok masing-masing. Nah, kenapa ada sabda Rasul kullukum finnar? Semuanya itu masuk neraka yang 72 itu. Kecuali satu. Yang mana yang 72 itu kalau kita analisis dari pembagian tadi yang dibagi itu sampai sedetil itu, dari 6 kelompok itu semuanya itu memang ada celah kecacadannya lah. Ada sisi-sisi yang tidak masuk kepada format Islam yang sesungguhnya itu, tanda kutip lagi. Kembali kepada tadi, kenapa kok bisa seperti itu? Sebenarnya bukan pada rangka berpikirnya, Pak. Tapi bagaimana umat menyikapi pemikiran-pemikiran pembaharu. Sebenarnya kalau si pendiri itu atau penggagasnya itu tidak masalah biasa. Tapi masalah itu ketika disampaikan kepada pengikut-pengikutnya itu diterima secara parsial sehingga terjadi proses agak sedikit berbeda. Yang ramai itu kan bukan pimpinannya, biasanya yang ramai itu ya pengikut-pengikutnya itu. Sama aja seperti politik lah. Ya gitu Pak ya. Itu. Nah itu yang jadi polemik masalah itu adalah mereka-mereka yang tidak paham secara totalitas mengkrit kelompok masing-masing sehingga ya berbeda lah dengan si pendirinya itu. Sehingga ketika diklaim bahwa kami mengikuti pemikiran tokoh anu padahal tidak totalitas sepenuhnya seperti itu. Nah ini akan terjadi penyimpangan sedikit demi sedikit kalau memang terlalu banyak ya akhirnya menjadi akumulasi yang tidak bisa kita kondah lagi atau kita tidak bisa nantikan lagi. Begitu ya Pak. Jadi memang perbedaan-perbedaan ini bukan didasarkan pada si tokoh penggagasnya atau memang pelopornya itu. Biasanya yang jadi masalah itu bukan pada pelopor, pada pengikutnya di bawah. Seperti banyak orang yang menganggap mazhab dalam fikih ya, mazhab Syafi'iyah, tapi mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yang diharapkan atau yang disampaikan atau secara totalitas mengikuti pemikiran Syafi'iyah itu tidak ada, memang tidak seperti ada kelompok yang ada yang seperti mengklaim sebagai mazhab Syafi'i, tapi memang pada hakikatnya dalam realitasnya tidak mengamalkan ajaran Syafi'i. Itu kan ada itu. Jadi yang masalah di sini siapa? Imam Syafi'inya atau pengikutnya? Pengikutnya kan, ya. Yang masalah itu pengikutnya. Makanya saran saya begini, kalau kita ingin mengetahui siapa sebenarnya tokoh, contoh Muhammad bin Abdul Wahab itu yang kita kenal kelompoknya pengikut yang menjadi Wahabi ya, kita kembali apa sih pemikiran Wahabi itu pada hakikatnya? Apakah Wahabi itu total 100% salah? Kalau kita pakai kerangka benar dan salah. Kan tidak juga ya. Gitu kan. Tidak juga, ada sisi positifnya, bahkan banyak positifnya. Gitu. Tetapi hanya satu argumen saja yang memang tidak diterima oleh satu kelompok sehingga
dicap bahwa Wahabi itu adalah bukan dari bagian kita. Begitu ya. Nah, ini kan pemikiran ini harus kita realisasi lah, harus kita rekonstruksi lah. Jangan sampai melahirkan satu fanatik yang memang berlebihan. Gitu. Itu ya, Pak. Ya. Sudah Oke, cukup siap. mungkin? Yang lainnya silakan, mumpung ada waktu, kecuali kalau memang habis waktunya. Mohon izin untuk bertanya, Pak. Untuk besok pelaksanaan UAS-nya itu kisi-kisinya apa, Pak? Ini baru pada mekanisme ya. Pertanyaan meneng itu. Gini, untuk UAS kita kisi-kisinya yang pertama akan dipelajari yang materi hari ini itu pasti akan ada 1 atau 2 soal. Ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sifat soalnya kuantitatif. Artinya seperti biasa kita menggunakan Google Form atau Google Form itu nanti Bapak dan Ibu para mahasiswa dikasih 20 soal, butir soal. Kalau 20-nya itu butir soalnya itu pasti ya. Nanti di situ hati-hati, tolong cermati pertanyaan, jangan sampai terjebak yang akhirnya jemblong gitu. Seperti yang sudah terjebak terlalu semangat mungkin akhirnya terjebak salah. Tidak terbaca kecuali atau negatifnya sehingga dibacanya yang benarnya. Itu tolong diperhatikan pertanyaan dari soal-soal tersebut karena kalau salah sudah itu biasanya nilai kalau 20 itu nilainya berapa itu atau 10 atau 5 poin. Nanti kalau salah 5 poin kan lumayan. Itu ya. Yang kedua, masalah per bab itu silakan dibaca masing-masing materi yang sudah diberikan, tidak mungkin keluar dari materi itu. Per bab itu dibaca. Sifatnya juga tidak itu harus selesai, tapi kami kasih waktu 3 hari. 1 hari itu untuk pemeriksaan. Karena kita dituntut sebelum tanggal 20 atau tanggal 24, 25 itu sebagaimana yang dapat disampaikan harus terkirim ke prodi. Jadi mohon dipahami juga, bukan saya yang tidak punya kebijakan, tapi saya juga harus mengikuti kebijakan prodi. Jadi tolong diperhatikan ketika tugas UAS itu harus selesai semua tugas dari awal sampai akhir, karena nanti akan diakumulasikan ya. Bagi teman-temannya yang belum, karena saya lihat ada yang sampai 48, 47, itu berarti ada 3 atau 2 orang yang tidak bisa masuk sampai di tugas-tugasnya. Tolong mengikuti susulan supaya nanti semuanya itu masuk nilainya. Kasihanlah, jangan sampai tertinggal harus mengikuti kuliah 1 semester. Silakan hubungi saya mengikuti susulan supaya muncul di di portal nilai-nilai itu. Bagi yang aman, yang sudah mengerjakan semuanya masuk, ya alhamdulillah aman-aman saja. Nanti kita nilainya diakumulasi semuanya ya, masuk di nilai akhir, nilai UAS ditambah nilai UTS yang kemarin. Jadi nanti akan muncul aspirasi dari teman-teman Pak dosen. Pak, ya. Aspirasi silakan dari teman-teman. Ya, gimana Pak? Beli gabah pakai duit. Ya, beli gabah pakai duit, Pak. Kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit? Nah, soalnya begitu, Pak, maksudnya, Pak. Cakap. Nama lu serius, Ro. Ya, Yusro atau Yusro itulah. Ya, makanya tolong diikuti juga sistem. Kalau saya yang buat sistemnya akan lebih mudah. Tapi yang sistem kita kan dimonitoring juga oleh prodi. Jadi mohon kerjasamanya saja supaya kita semua ada dalam kemudahan. Maka kita Amin. Ya. Untuk UTS UAS itu kita open book, cuman tolong dibaca setiap bab secara cermat. Jangan terkecoh oleh soalnya gini, udah kesimpulannya, akhirnya jeblok. Ya. Itu tolong. Tidak mungkin kalau tidak buka buku, kasihan, pasti jeblok. Karena mungkin baca bukunya juga susah, rumit. Karena kalau kita lihat dari tugas-tugas yang sudah, kebanyakan yang copy paste. Ya kebanyakan ada sesuatu. Ya kan? Nah, jadi tolonglah kita yang penting Pak ya. Ya, maksudnya begini Pak. Tugas yang Bapak Ibu sekalian buat itu, saya paham bahwa Bapak itu mengambil dari internet.
Karena kalau saya pahami analisis antara referensi yang dikasih dengan tugas itu, ya jaka sembung bawa bedok, Pak. Tidak nyambung. Nyambung. Referensinya di mana, tugasnya itu di mana. Apalagi instruksinya juga tidak sesuai dengan instruksi, apalagi dengan bentuknya. Jadi kalau saya kasih nilai kecil juga ya, ya saya punya sifatnya ya mengikuti Tuhan sajalah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu gitu ya. 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 Cuman, Bapak punya sifat kerohiman, Pak ya. Yang penting Pak, Jaga pembelajaran sembung naik gajah, sambungin aja Pak. ya, siap. Yang penting begini Bapak Ibu sekalian, itu firmannya baca Pak. Ya, untuk nilai itu kan yang mengolah dosen. Kita maklumatullah. Karena yang itu untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian. Terkhusus Bapak Ibu kan mendapatkan beasiswa ya. Tua-tua juga. Pengalaman Pak, kalau di beasiswa nilai itu tidak boleh di bawah standar. Ini akan menjadi kerumitan bagi mahasiswa. Dan itu menjadi kehidupan Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa. Saya mengalami sebagai mahasiswa itu, kalau nilai jelek, bisa dipastikan itu masalah di kemudian hari. Dan itu bukan hari ini saja Pak. Tapi di kemudian hari ketika Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 dan S3. Itu kalau nilai bagus, insya Allah menjadi peluang, tidak menjadi penghalang. Itu makanya tolong diperhatikan, tetapi tetap kita mengikuti prosedur itu tidak bisa kita lepaskan, ya, karena sebagai guide-nya. Nah, yang saya sarankan, coba Anda belajar sambil mengerjakan tugas. Contoh sederhana seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ngambil dari internet, minimalnya ketik ulang. Kan Bapak sama membaca sambil mengetik, itu akan terekam di memori. Jadi tidak harus membaca, Pak. Tidak harus dihafal. Memang kita ditugaskan adalah mutolaah, bukan menghafal, tapi memutolaah. Bisa saja Bapak Ibu mengetik ulang atau mengedit teks itu, tugas itu, tapi Bapak kan baca, sehingga otomatis itu akan terekam di memori Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan menjadi pengetahuan yang tidak sengaja masuk dan bisa. Itu yang saya harapkan. Ya, kalau dilihat tugas itu sudah ada semua dari internet. Saya tugaskan bikin analisis sendiri, tapi faktanya mengcopy paste yang ada di internet. Ya, kita maklumilah. Karena memang kesibukan Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, tetapi tolong dipahami apapun yang ada di dalam tugas itu, supaya Bapak nanti ditanya dan Ibu sekalian para mahasiswa ditanya, bisa jawab. Bisa jawab. Itu apa? Ini apa? Jadi ada begitu ya Bapak Ibu sekalian, untuk kisi-kisi tugas Pak, apa? Sedikit mau menyampaikan Pak terkait dengan keaktifan teman-teman. Saya mengkonfirmasi sebagai Kosma, memang ada 1-2 teman yang tidak aktif, bisa dibilang tidak aktif, dan kami harap nantinya 1-2 orang ini jangan sampai merugikan teman-teman yang lain seperti itu, Pak. Kalau Ya, saya karena sih kami menyadari, saya cek juga di portalnya teman ini ada memang 1-2 orang yang tidak aktif mengerjakan tugas seperti itu, Pak. Mudah-mudahan ini nanti tidak merugikan teman-teman yang lain seperti itu, Pak. Insya Allah bagi mereka yang tidak aktif akan saya berikan keringanan, cuman tetap tidak merugikan yang lainnya yang aktif. Kalau seperti itu nanti akan udahlah, kuliahnya juga yang tidak aktif juga dapat nilai, itu kan akan kesimpulannya seperti itu. Jadi bagi mereka yang aktif itu ada catatan saya sendiri, pasti ada nilai yang sangat berbeda dengan teman-teman sekalian, ya. Jadi jangan takut bagi yang aktif, ada keaktifan di situ. Meskipun kurang, saya insya Allah bagi mereka yang aktif, kalau memang kurang, itulah nilai-nilai kesempurnaan itu kita mengikuti prinsip Tuhan saja, rohiman saja ya. Tapi insya Allah akan berbeda yang tidak aktif. Cuman saya sebagai manusia tetap memberikan keringanan bagi mereka yang 3 orang itu, mungkin yang biasa saya lihat itu 3 orang yang kurang aktif atau kadang-kadang kurang aktif. Tapi tolong disampaikan ke teman yang bersangkutan, silakan lakukan susulan supaya tidak merugikan yang lain. Ya, kasihan juga kalau tugas tiba-tiba diberi nilai, saya kan yang salah itu. Kalau bekerja itu tidak ada nilainya. Jadi silakan dikasih tahu dulu, diingatkan. Kasihan sebelum saya mengeksekusi nilai itu.
ada waktulah 2 atau 3 hari sebelum kita pelaksanaan UAS, kurang lebih seminggu, silakan lakukan susulan atau apa bentuknya, hubungi kami ya, sebagai pengampu, dosen pengampu, supaya nanti ketika eksekusi nilainya sudah ada di portal. Jadi tidak kerumitan ketika nanti mungkin pengusulan nilai atau pengiriman nilai sudah tidak diperhatikan. Itu ya. Jadi tenang saja bagi Bapak Nanti yang Pak aktif tidak bisa koordinasi dengan Bapak Nailul Pak terkait dengan keaktifan teman-teman, karena Pak Nailul ini sering sekali ngecek tugasnya teman-teman yang ada di siap, portal, siap. karena beliau punya passwordnya gitu, seperti itu Pak, untuk mengontrol tugas-tugas teman-teman itu. Memang ada 1-2 seperti itu Pak. Kalau teman-temannya ini saya minta catatan siapa yang aktif, yang tidak. Karena dosen itu kadang-kadang tidak melihat secara keseluruhan karena memang banyak tugas dan sebagainya, tidak secara total menyeluruh, memeriksa secara detail banget. Jadi tolong yang memang punya kapasitas ke sana, silakan kirimkan ke saya, Pak. Ini orang-orang yang aktif supaya tidak merugikan teman-teman yang tidak aktif, gitu ya. Yang aktif itu dirugikan oleh orang-orang yang nilai yang lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Nah itu ya Pak, silakan Bapak Ibu sekalian mengkonfirmasi ke saya, khususnya orang tadi yang bisa itu, supaya saya bisa memberikan tanda. Ya, intinya yang bapak-bapak yang seperti ini kan 34, berarti ada berapa orang yang tidak hadir? Nah itu kan nanti menjadi catatan. Saya lihat nanti insya Allah sebelum sesudah nilai itu divalidasi, diakumulasi, saya nanti lihat di sharing di absen Bapak Ibu sekalian, lihat keaktifan Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti absen juga akan saya lihat semua. Cuman takutnya saya kan manusia, dalam azab bisa salah, coba bisa dibantu dengan data-data yang lain supaya memang tidak merugikan Bapak Ibu sekalian dalam memberikan penilaian. Intinya kan kita kata Quran kunu qawwamina bil qis, harus berbuat menegakkan keadilan termasuk kebenaran itu ya Pak. Insya Allah, tapi tetap pedoman saya dinul yusron wala tu'asir. Kalau memang udah tidak akan Siap. Sudah kami ya untuk pas gambarannya, silakan Bapak Ibu sekalian nanti dibaca-baca dulu. Setidaknya oh ini soal ini ada di bab anu, Jadi tidak kerepotan nanti Bapak Ibu sekalian dalam open book. Karena waktunya akan singkat, tolong diperhatikan karena memang kita dituntut harus menyetorkan nilai sebelum diusahakan kalau bisa Mas saya supaya nyaman, tenang. Jadi tanggal 20 itu sudah terkirim ke prodi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan dalam kasus ini. Kalau nilai-nilai itu sudah masuk ke saya tinggal mengakumulasi, mengumpulkan semuanya, baru nanti terakhir ditambah nilai akhir UAS. Ya. Waktunya bisa berapa dipahami hari, Bapak Ibu Pak? sekalian? Waktunya berapa hari Pak UAS, Pak? 3 hari. Oh iya Pak. Terima UAS kasih. hari H. Kenapa yang satu untuk saya mengumpulkan, memeriksa, bukan satu kelas kan saya, tapi 2 kelas. Jadi saya harus memeriksa. Jadi kalau tidak ada waktu untuk memeriksa, kapan saya? Capeklah saya ya. Jadi tolong bisa dipahami juga. Kalau bisa ya jangan 3 hari ini udahlah santai aja. Enggak, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya. Kalau bisa. Kalau tidak, seandainya terjadi sesuatu silakan waktu 3 hari. Nggak mungkin kalau open book. Kita harus paham kalau sifat kuantitatif dan open book itu tidak mungkin hari ini harus selesai, tidak mungkin. Silakan saya berikan keleluasaan Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan materi-materi itu dan silakan dikerjakan secermat mungkin, sehati-hati mungkin supaya tidak terjadi dengan soal-soal seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Siap Pak. Biasa dikirim di portal Pak ya. Ini dulu sebelum kita tutup karena kita ini pertemuan terakhir loh. Iya Pak. Itu. Tidak ada mungkin Pak ya? Tidak ada yang mau disampaikan lagi? Kalau ada silakan, kalau tidak ada mungkin kita berpamitan saja. Oke, sampun Pak. Ya, tidak ada ya? Oke, dari awal sampai akhir termasuk dari saya mulai mengampu perkuliahan ilmu tauhid, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Yang terutama adalah kekurangannya mohon dimaafkan. Itu adalah sifatnya manusia, khususnya saya mungkin
bukan sosok manusia yang sempurna. Apabila kekurangan dalam membimbing membina Bapak Ibu yang sebesar-besarnya, karena memang saya manusia biasa seperti Bapak Ibu dan sekalian. Cuman mungkin hari ini posisi saya adalah sementara kalau dari segi usia mungkin Bapak Ibu sekalian lebih tua dari saya. Tapi begitulah ya Pak Sunatullah, kita tidak menjadikan permasalahan, yang penting kita belajar bersama-sama untuk memahami apa terkait dengan ilmu tauhid ini, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengamalkan nilai-nilai ilmu tauhid ini dalam kehidupan realitas, terkhusus dalam aktivitas Bapak Ibu sekalian sebagai masyarakat umum. Bapak Ibu sekalian yang dalam kehidupannya sehari-hari ya Pak. Jangan sampai Bapak menanam kejelekan itu berbuah kejelekan pada anak dirinya. Saya berharap kejujuran dan kebenaran nanti menjadi nilai yang baik alas sebagai sang pencipta alam jagat. Saya mohon pamit dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di UAS, dan mungkin kita mudah-mudahan juga bisa bertemu di semester yang lain kalau mimpin dalam mata kuliah. Ya. Amin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafaqquruqana min bani tafaq masuma. Amin. Ujung Bapak Ibu sekalian ya untuk mau istirahat ya, silahkan. Kita mohon pamit saya ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.